of place. Ya. Jadi di sini ada verb, ada adverb of place. Minimal ada kata kerja. Nah, berarti ini sudah disebut dengan kalimat the girl who sits under the tree. Jadi cewek yang duduk di bawah pohon. Berarti duduk di bawah pohon. Siapa duduk di bawah pohon? Si cewek. Berarti kalimat ini menjelaskan the girl. Oleh karena itu disebut adjective clause. Jadi clause ini, kalimat ini bersifat sebagai kata sifat yang berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan the girl. Ya. Nah, dan kalimat utamanya adalah the girl is sweet sebetulnya. Jadi kita kembali lagi ke sini. The girl is sweet. Cewek itu manis, ya. Jadi coba kita bayangkan kalian ngobrol nih bareng teman-teman. Ngobrol, terus waktu di tengah obrolan ada yang nyeletuk, cewek itu manis, dan pasti akan ada yang tanya, cewek yang mana gitu ya. Itu yang duduk di bawah pohon. Nah, pastinya akan menjelaskan secara detail cewek mana yang dimaksud. Nah, itulah fungsi dari adjective clause. Jadi cewek yang duduk di bawah pohon, bukan yang berdiri di bawah pohon, atau bukan cewek yang pakai baju merah muda, atau bukan cewek yang pakai kacamata gitu. Coba kita apa itu namanya, kita buat yang lain lagi kalau misalnya kalimat ini belum jelas. The girl who is wearing glasses is sweet. Nah, ini lain lagi. Cewek yang sedang pakai kacamata itu manis. Nah, cewek itu manis yang mana? Itu yang pakai kacamata. Nah, jadi inti dari kalimat ini seperti itu. Jadi kalau misalnya diterapkan di dalam suatu obrolan, fungsinya seperti itu. Jadi menjelaskan apa itu namanya, subjek yang dimaksud. Ini dengan who. Nah, kita akan sebelumnya kita akan lanjutkan. Who di sini bisa juga digantikan dengan kata that. Nah, di sini boleh ada apa yang bisa menjelaskan tentang itu. Nah, ini. Tetapi ada juga loh relative pronouns yang netral, yaitu that, sehingga kita bisa memakainya buat orang, hewan, dan benda. Nah, jadi that itu nanti digunakan untuk semua. Jadi atau boleh jelaskan di sini aja dulu. Nanti ada who, whom, which, dan whose. Semua ini bisa digantikan oleh that. Waduh, berarti pakai that aja semua. Jadi nggak usah belajar who, whom, which, dan whose gitu ya. Nah, masalahnya nanti soal itu ada yang menggunakan who, whom, which, dan whose. Jadi pilihan that itu tidak ada. Makanya kita mau belajar lebih dalam lagi bagaimana menganalisa penghubung mana yang tepat untuk suatu relatif pronoun, apakah who, whom, which, dan whose. Nah, sekarang kita lanjut ke yang apa itu namanya, atau who dulu ya, boleh tunjukkan gini. Nah, ini tadi, the man is Mr. Catwell, he sleeps on the grass. Nah, the man nama pria itu Pak Catwell.
dia tidur di atas rumput. Nah, berarti Pak Caldwell di sini di kalimat kedua itu sebagai subjek. Berarti kalau dijadikan relative pronoun menjadi the man who sleeps on the grass is Mr. Caldwell. Berikutnya, the boys are Tom and Ray. They walk around the park. They di sini sebagai subjek. Ya. Jadi di sini cowok itu si Tom dan Ray, mereka adalah Tom dan Ray. Mereka berjalan mengelilingi taman. Jadi they sebagai subjek juga, Tom and Ray. Berarti the boys who walk around the park are Tom and Ray. Cowok yang berjalan mengelilingi taman itu Tom dan Ray. Nah, jadi ada kalimat the boys are Tom and Ray. Cowok itu Tom dan Ray namanya. Yang mana sih? Kan gitu ya. Itu loh yang jalan keliling taman, bukannya duduk-duduk di taman. Nah, berikutnya, the squirrel is fat. It eats walnut. Apa ini ya? Tupai. Tupai itu gemuk. Tupai itu makan walnut. Jadi karena ini bukan orang atau ini hewan, the squirrel which eats walnut is fat. The squirrel yang sedang makan walnut, itu gemuk. Jadi misalnya ada pertanyaan, di dalam situasi dialog, ada tupai. Tupainya gemuk. Yang mana? Itu yang makan walnut, bukan tupai yang sedang loncat-loncat, atau bukan tupai yang sedang lari-lari gitu ya. Nah, jadi yang sedang makan walnut yang dimaksud. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu yang whom. Nah, untuk whom ini dipakai buat menggantikan objek. Nah, objek itu apa sih? Objek itu kan kalian tahu di dalam bahasa Inggris itu misalnya ini yang kalian suka ya. Ini kan objek ya. I love you, saya cinta kamu. Nah, ini sebagai objek. I love him, saya cinta dia. I love her, saya cinta dia, perempuan. I love it, pizza misalnya, saya suka pizza. You love me, kamu cinta aku ya. You love them, kamu cinta mereka. You love us, kamu cinta kami. Nah, ini semuanya objek. Jadi ada di belakang setelah kata kerja biasanya ya. Nah, sekarang kita ke sini. That's the woman. Maaf. Ini dicampur ini. Oke. Yang nomor 2 berarti ya. Ini langsung dengan penjelasan yang whose. Nah, apa bedanya dengan whose? Kalau whose itu adalah untuk kepemilikan. Jadi di sini whose dipakai buat menggantikan possessive pronoun. Misalnya possessive pronoun itu kata kepemilikan ya. Nah, kata kepemilikan di sini ada her.
her career, karirnya. Nah, langsung saja mungkin kita ke contoh. That's the woman, her daughter is crying. Ada seorang wanita. Jadi itu adalah seorang wanita. Anaknya, her daughter, anaknya siapa? Anaknya the woman ya. Her daughter is crying, anaknya menangis. Nah, kalau ada possessive pronoun seperti ini atau kata ganti milik, her daughter, kalian tahu ada apa aja? My, your,